Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Artias Dwi Yulianti dari kelas D2 dengan NIM 17552014245. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya dengan mengambil judul Perencanaan Rancangan Strategi Sistem Informasi Pembelajaran Daring Online pada SMK Lab Business School Tangerang. Dengan latar belakang, di masa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, tak terkecuali aspek pendidikan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, di mana siswa dapat berperan sebagai pembawa dan penyebar penyakit tanpa gejala. Hampir semua negara menyediakan kegiatan di sekolah untuk belajar di rumah. Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, pendidikan teknologi informasi sangat luas pemanfaatannya. Contohnya membantu dalam proses pengolahan data berupa sistem akademik, sistem yang membantu dalam proses belajar mengajar seperti e-book, e-learning, dan pemanfaatan teknologi lainnya. Proses belajar mengajar konvensional ini hanya dapat dilakukan dengan syarat terjadinya pertemuan antara siswa dengan guru di dalam kelas. Jika pertemuan antara siswa dengan guru tidak terjadi, maka proses pembelajaran pun tidak dapat dilaksanakan. Terdapat kendala yang terjadi jika guru dan siswa hanya memanfaatkan sistem belajar mengajar secara konvensional ini. Kendala yang ada, misalnya materi yang diberikan tidak maksimal dikarenakan guru dan siswa tidak dapat bertatap muka secara langsung. Pengumpulan tugas dan latihan terkendala waktu dan tempat. Kendala yang dihadapi tersebut dapat diminimalisir jika terjadi fasilitas online untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar. Nah, sistem pembelajaran online ini hanya sebagai sarana dan prasarana untuk membantu kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah, bukan untuk menggantikannya. Siswa tidak sepenuhnya aktif tidak di kelas untuk menanyakan materi yang sedang disampaikan. Hal ini disebabkan adanya rasa segan untuk bertanya secara lisan kepada guru yang bersangkutan. Masalahnya, bagaimana sistem informasi pembelajaran yang sedang berjalan pada SMK Lab Business School Tangerang? Bagaimana membangun sistem informasi pembelajaran online pada SMK Lab Business School Tangerang? Bagaimana pengujian sistem informasi pembelajaran online pada SMK Lab Business School Tangerang? Tujuan perencanaan strategi sistem informasi ini ada dua. Memudahkan siswa atau siswi bertanya ketika bertanya melalui forum chat. Kedua, memudahkan dan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Manfaat perencanaan rancangan strategi sistem informasi di sini terdapat tiga. Yang pertama, memberikan layanan untuk mengakses sistem informasi di SMK Lab Business School Tangerang. Kedua, dengan adanya sistem informasi ini, siswa atau siswi bisa mengakses dimanapun mengenai pelajaran. Ketiga, sistem yang diusulkan mampu memenuhi kebutuhan siswa atau siswi yang dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Di sini terdapat 4 konsep dasar sistem informasi. Ada sistem informasi, dan teknologi informasi. Sistem menurut Kostakini, sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Kedua, ada informasi. Menurut Hartono, informasi ini adalah hasil kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Ketiga, ada sistem informasi menurut Joseph Putanain. Dalam Anjani 2016, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan informasi dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Keempat, ada teknologi informasi. Menurut Williams dan Sawyers, teknologi informasi ini adalah secara umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan informasi. Teknologi informasi mencakup proses komputerisasi dan komunikasi
audio, dan video. Nah, di sini ada metodologi perencanaan strategi sistem informasi. Di sini saya mengambil TUGAF. TUGAF itu kepanjangannya The Open Group Architecture Framework, yang dimana kerangka kerja yang menyediakan metode terperinci dan seperangkat alat pendukung untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Tugas menyediakan metode dan alat untuk membantu dalam penerimaan, produksi, penggunaan, dan pemeliharaan dari arsitektur enterprise. Di metodologi ini saya menganalisis tugas, Word and Paper, dan Tuzer. Nah, di metodologi Word and Paper serta Tuzer memiliki kelemahan, yaitu orientasi metodologi mereka fokus kepada analisis dan solusi untuk strategi dan peluang bisnis. Sedangkan untuk membuat perencanaan strategi sistem informasi bukan hanya aspek bisnis yang diperlukan, tetapi juga aspek perencanaan sistem dan teknologi untuk membangun sistem informasi itu sendiri. Kedua metodologi ini juga tidak mempunyai tahapan untuk perencanaan, pembangunan, dan implementasi sistem informasi. Metode Word and Paper ini hanya sebatas tahapan analisis, permasalahan, dan solusi, sedangkan Tuzer hanya sampai perencanaan implementasi. Setelah mempelajari beberapa metodologi perencanaan strategi sistem informasi, saya memilih metodologi TUGAF karena metodologi ini menyediakan metodologi yang sistematis dan tools yang lengkap untuk membangun, mengelola, dan mengimplementasikan sistem informasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.